Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, pada era modern ini dinamika kehidupan manusia semakin meningkat, mobilitas manusia juga semakin cepat. Perkembangan sains dan teknologi yang seharusnya membawa kemudahan dan kesejahteraan ternyata dalam banyak hal justru menyengsarakan. Terbukti semakin meningkatnya kasus kriminal, yaitu korupsi, perampokan, pelecehan seksual, bahkan pembunuhan disertai mutilasi kerap terjadi. Hadirin, baru-baru ini Kompas.com pada tanggal 21 Maret 2022 menulis sebuah berita yang menggegerkan sekaligus memprihatinkan. Seorang ibu di Brebes tega menggorok leher ketiga buah hatinya sampai salah satunya meninggal. Si ibu mengaku ingin bunuh diri dan membunuh semua anaknya karena takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka kelak. Mengapa semua itu terjadi? Antara lain disebabkan minimnya pemahaman nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 83 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مسه الشر كان يئوسا. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, dia berpaling
serta membelakangi dengan sikap yang sombong. Lalu apabila dia ditimpa kesusahan, ia berputus asa. Hadirin yang kami banggakan, Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 15 halaman 115 menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan sifat buruk manusia. Ketika hidupnya senang dengan berbagai kenikmatan, ia lupa Allah, bahkan sombong seolah-olah semua yang diraihnya itu berasal dari keringatnya semata, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kenikmatan itu dikurangi atau dicabut Allah, ia putus asa dan menyalahkan Allah. Lalu dosa demi dosa dilakukannya, bahkan tindakan kriminal pun dilakukan. Itulah jiwa yang gersang akibat keroposnya iman. Na'udzubillahi min dzalik. Melalui mimbar ini kami doakan semoga semua hadirin dijauhkan Allah dari iman yang rapuh dan akhlak yang tercela. Amin amin Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. hadirin, hanya Allah satu-satunya zat tempat kita meminta pertolongan. Pandemi COVID-19 yang telah melanda belahan dunia sejak 2 tahun silam, termasuk Indonesia, tidak hanya memprihatinkan karena meninggalnya sejumlah dokter, ilmuwan, ulama, dan orang-orang yang kita cintai, tapi juga meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, sosial, dan budaya. Jumlah orang miskin bertambah. Hampir setiap hari terjadi perceraian. Dunia pendidikan juga terdampak. Proses pembelajaran terganggu. Kriminalitas dan kenakalan remaja nyaris tak terkendali. Kita bersyukur ujian besar ini dapat kita lalui dan tanda-tanda berakhirnya pandemi telah kita rasakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Oleh karenanya hadirin, tidak bisa tidak, Spiritualitas bangsa harus ditingkatkan. apakah spiritualitas itu? Iya, adalah keyakinan individu terhadap keberadaan dan keterlibatan Allah dalam setiap waktu, sehingga segala aktivitasnya terbimbing dan terjauh dari perbuatan tercela. Pakar psikologi dunia David Meyer di dalam bukunya yang berjudul The American Paradox, Spiritual Hunger in an Age of Plenty mengatakan, Amerika yang dikenal dengan negara makmur dan adikuasa, tetapi banyak masyarakatnya menderita, tidak merasa bahagia karena jiwanya hampa. Pendapatan tinggi tidak menjamin mereka hidup bahagia. Tujuan pembangunan kita bukan hanya menjadikan negara yang maju ekonominya belaka, Tapi juga maju peradabannya. SDM kita
harus memiliki dua kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam bukunya yang berjudul Dia di mana-mana, tangan Tuhan di balik setiap fenomena. Dalam buku tersebut, halaman 136 dijelaskan, kecerdasan spiritual adalah kemampuan memaknai hidup dan memperhalus budi pekerti agar semua karya kita bermakna ibadah. Apa akibatnya hadirin jika pembangunan aspek spiritual diabaikan? Sungguh akan membahayakan masa depan bangsa. Salah satu contoh ketika Tempo.co.id edisi Januari tahun 2022 menulis, pada awal tahun 2022 itu KPK telah berhasil menangkap 4 kepala daerah dengan kasus korupsi. Mereka bukan orang yang berpendidikan rendah, bukan pula orang miskin, bukan orang tak beragama, bukan pula rakyat jelata. Mereka adalah orang-orang terpelajar juga kaya dan diberi amanah sebagai kepala daerah. Seharusnya ia menyejahterakan jutaan rakyatnya, tapi justru menyengsarakannya. Pemimpin seperti ini dapat kita ibaratkan seorang sopir bus yang mabuk yang membawa maut penumpangnya ke dalam jurang. Hidup KPK yang telah melakukan nahi mungkar. Kita pekikan takbir, Allahu Akbar. Hidup KPK. Hadirin yang berbahagia, saatnya kita bergandeng tangan lebih bersemangat menjadikan Indonesia ini negara yang tangguh dan tumbuh. Tangguh imannya, tangguh sainteknya, tangguh ekonominya, tangguh tentaranya, tangguh budayanya, tangguh persatuannya, dan yang tidak bisa ditawar-tawar, tangguh ilmunya, tangguh akhlaknya. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 24 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. Istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu قلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulullah. Apabila ia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,
Dan ketahuilah bahwa sungguh Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sungguh kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Hadirin yang berbahagia, dalam Tafsirul Maudhu'i yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita untuk merespon dengan cepat seruan Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya itu, dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan membuat dinding pemisah antara kita dan perbuatan dosa. Ayat ini menjamin dengan iman yang sungguh-sungguh, maka Allah akan menyelamatkan kita dari perbuatan tercela. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka lembaran sejarah. Betapa beruntungnya bangsa ini memiliki tokoh-tokoh besar yang semangat nasionalismenya menggelora dan cahaya imannya membakar keberanian mencekik penjajah. Sebut saja Bung Tomo, anak muda ini dengan pekikan takbir Allahu Akbar berhasil menghidupkan perang suci di Surabaya, walaupun moncong senjata siap ditembakkan kepadanya. Hadirin, sekali lagi inilah spiritualitas yang menghidupkan semangat manusia lima yuhyikum untuk membela bangsa dari penjajahan. Hadirin yang berbahagia, para pejuang kita telah menunjukkan bagaimana spiritualitas yang benar sebagai warga bangsa. Kita tidak boleh menjadi muslim yang hanya rajin berpuasa dan berzikir, tapi harus menjadi muslim yang juga terus berpikir dan bekerja keras dalam membangun negara yang tangguh, maju, agamis dan sejahtera. Jika hal ini terrealisasi, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang sejahtera dalam ridha Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, pasti terlaksana, pasti terlaksana. Hadirin yang berbahagia, kita telah menyebut tokoh-tokoh pejuang bangsa kita, maka tak elok rasanya jika kita tidak memberi salam rindu kepada beliau. Oleh karena itu, marilah kita bersolawat bersama-sama. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan, pertama, untuk menjadikan bangsa yang maju dan tangguh, mutlak diperlukan spiritualitas yang benar. Kedua, untuk memajukan spiritualitas bangsa diperlukan penghayatan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Hadirin yang kami banggakan, Monyet menari memakai kacamata, tak lupa memakai baju. hanya dengan iman dan takwa Indonesia akan sejahtera dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.